Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Radika Siwino Rohma dengan NIM 122200109 dan rekan saya Raden Rara Arsia Permatanur dengan NIM 12222000099. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT BCA KCU Jember. Dan untuk bab pertama akan disampaikan oleh rekan saya Arsia. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Sejarah dan gambaran umum perusahaan di PT Bank Sentral Asia KCU Jember. PT Bank Sentral Asia KCU Jember berdiri sejak tahun 1927 dan beroperasi setelah mendapat izin dari Bank Indonesia melalui surat nomor 10-Cap.GB.DPG/1983. Untuk produk-produk yang dimiliki oleh PT Bank Sentral KCU Jember ada giro, kredit usaha kecil, deposito, simpeda, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk letak geografis dari PT KCU Jember dulu beralamat di Jalan Gatot Subroto pada tahun 2000-an dan kemudian berpindah di Jalan Gajah Mada nomor 14 sampai 16 Jember hingga saat ini. Untuk visi dan misi dari PT Bank Sentral Asia KCU Jember adalah menjadi bank pilihan utama dalam masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Untuk tujuannya adalah menjadi pemimpin dalam dunia perbankan di wilayah Jember. Untuk selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya Radika. Baik, untuk bab 2 tinjauan pustaka di sini ada definisi. Untuk yang pertama adalah definisi dari pendidikan sendiri. Tentunya ada banyak ahli yang mengemukakan tentang definisi dari pendidikan. Misalnya menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan merupakan suatu proses pembinaan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik menuju suatu proses perkembangan jasmani dan rohani peserta didik yang bertujuan agar kepribadian peserta didik sangat unggul. Dan untuk yang kedua adalah menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah upaya dasar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kepribadian yang baik, penguasaan diri, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya maupun untuk masyarakat ke depannya. Dan untuk yang selanjutnya ada untuk definisi-definisi dari pelatihan sendiri. Di sini ada menurut Wexley dan Yule yang mengatakan bahwa training and development are term is referring of planned effort, design, facilitate that acquisition of relevant skill, knowledge, attitude by organization members. Yang artinya adalah suatu pendidikan dan pengembangan adalah suatu yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang dilakukan untuk mencapai penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap karyawan atau anggota suatu organisasi. Dan yang kedua adalah menurut Sikula, pengertian pelatihan sendiri adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana para karyawan non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Untuk selanjutnya adalah definisi dari pengembangan. Yang pertama adalah menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, mengatakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan menurut P. Siagiaan, menyatakan bahwa pengembangan atau development meliputi kesempatan belajar yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan atau knowledge dan juga keahlian atau skill yang diperlukan dalam pekerjaan yang sedang dijalani saat ini. Untuk pendidikan tenaga kerja di perusahaan sendiri,
pendidikan menjadi salah satu hal termudah untuk menilai apakah seseorang tersebut mampu atau tidak untuk berada di suatu posisi. Dan pendidikan merupakan sesuatu yang penting, terutama jika kita ingin mencapai suatu profesi tertentu. Seperti jika kita ingin menjadi dokter, maka tentunya kita harus menempuh pendidikan dokter terlebih dahulu. Tidak bisa jika kita menjadi dokter, tapi kita menempuh pendidikan teknik seperti itu. Dan untuk pendidikan tenaga kerja sendiri terdiri dari dua, yaitu pendidikan khusus dan juga pendidikan prajabatan. Pendidikan khusus sendiri diperuntukkan bagi karyawan terbaik yang berprestasi di suatu perusahaan dan dirasa perlu mengembangkan ilmu dan pendidikannya, mengingat pendidikan sebelumnya masih belum mumpuni untuk dapat menempuh suatu pekerjaan. Contohnya ada suatu karyawan di perusahaan yang memiliki prestasi baik, nantinya diberikan beasiswa untuk bisa melanjutkan studi yang misal awalnya S1 untuk menempuh S2 dan sebagainya. Dan untuk pendidikan prajabatan sendiri diperuntukkan bagi karyawan yang akan memperoleh promosi jabatan tertentu. Dan untuk pelatihan tenaga kerja di perusahaan, sebelumnya apa sih pentingnya pelatihan tenaga kerja di perusahaan? Tujuan dari pelatihan tenaga kerja di perusahaan sendiri adalah untuk mendukung kelancaran operasional serta produktivitas perusahaan. Dan bentuk-bentuk pelatihan sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu pelatihan karyawan, magang, job enrichment, dan juga retraining. Dan untuk pelatihan karyawan sendiri, itu ada dua, yaitu pelatihan secara internal maupun eksternal. Untuk pelatihan internal, yaitu dilakukan di dalam perusahaan, biasanya untuk keahlian khusus seperti pelatihan pengoperasian alat atau pelatihan K3, sedangkan untuk pelatihan eksternal sendiri dilakukan dengan kita mengirimkan tenaga kerja ke suatu lembaga, baik lembaga pelatihan pemerintah maupun pelatihan dari pihak swasta. Dan yang kedua adalah program magang. Program magang sendiri juga bisa dilakukan di dalam maupun di luar perusahaan. Untuk yang di dalam perusahaan sendiri biasanya dilakukan lintas departemen, misal dari departemen administrasi nanti magang di departemen marketing untuk bisa mempelajari tentang promosi dari produk perusahaan. Dan untuk yang berada di luar perusahaan, biasanya dilakukan di perusahaan lain atau dari perusahaan cabang ke perusahaan pusat. Seperti misal di BCA KCU Jember nanti mengirimkan karyawan untuk bisa mengadakan pelatihan di BCA Pusat. Dan untuk yang ketiga adalah job enrichment. Pada dasarnya program ini adalah penambahan tanggung jawab dan tugas dalam posisi yang sama. Misalnya karyawan memiliki tugas atau proyek tertentu di lintas departemen atau di departemennya sendiri. Kalau di departemennya sendiri seperti contoh atasan pada departemen tersebut sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota, maka salah satu karyawan yang dirasa mumpuni bisa ditunjuk untuk menggantikan pimpinan tersebut sementara waktu. Dan yang ketiga adalah retraining atau pelatihan ulang, yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan pekerjaan yang berubah-ubah. Nah, selanjutnya adalah pengembangan tenaga kerja di perusahaan. Untuk pentingnya pengembangan tenaga kerja di perusahaan sendiri adalah sama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, kualitas dan kuantitas produksi agar semakin baik. Dan hal ini dikarenakan apabila tenaga kerja mengalami pengembangan, maka technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan akan semakin baik dan juga bisa untuk mengurangi adanya kecelakaan kerja, meningkatkan efisiensi tenaga kerja, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Untuk jenis-jenis dari pengembangan karyawan di perusahaan sendiri, itu ada 5. Yang pertama ada benchmark, atau terkadang disebut juga dengan studi banding, yaitu membandingkan sesuatu dengan standar. Contohnya, jika suatu perusahaan ingin menggunakan mesin jenis baru, maka dia akan melakukan studi banding ke suatu perusahaan yang sudah menggunakan mesin tersebut untuk mengetahui seperti apa cara kerja dari mesinnya. Untuk yang kedua adalah
Uji kompetensi biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri atau dari lembaga sertifikasi profesi yang telah diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang ketiga ada rotasi kerja. Metode ini bisa di satu departemen atau di antar departemen dengan waktu mingguan ataupun bulanan. Tujuannya untuk menyiapkan karyawan yang akan mendapatkan promosi, memberikan tantangan baru, dan juga menambah keterampilan dari karyawan. Selanjutnya ada coaching. Coaching sendiri biasa diberlakukan untuk karyawan yang berkinerja baik maupun yang berkinerja buruk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, transfer pengetahuan, dan juga menambahkan keterampilan bawahan, mendekatkan hubungan antara atasan dan bawahan. Misalnya, seorang atasan menguasai keterampilan tentang software tertentu, maka beliau bisa melakukan coaching atau bimbingan kepada bawahannya untuk bisa mengoperasikan software tersebut. Dan yang kelima adalah promosi. Selain promosi sendiri, selain untuk menghargai kinerja karyawan yang bagus, promosi ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan karyawan dan mempertahankan karyawan yang bertalenta agar tidak resign atau pindah ke perusahaan lain. Jadi biasanya seorang karyawan ada sebuah tawaran di perusahaan lain dengan posisi yang sama, tapi mungkin untuk mendapat gaji yang berbeda yang lebih tinggi seperti itu. Maka promosi ini bisa dapat untuk mempertahankan karyawan tersebut agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Mungkin itu untuk bab 2, selanjutnya untuk bab 3 akan dijelaskan kembali oleh Arsia, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, organisasi dan manajemen perusahaan. Pertama ada struktur organisasi yang bisa kita lihat dari bagian berikut. Akan saya lanjut ke manajemen sumber daya manusia di PT Bank Sentral Asia KCU Jember. Untuk BCA memiliki fokus untuk mengembangkan karyawan melalui berbagai program-program pengembangan, yaitu melalui program-program pelatihan dan pendidikan serta kegiatan-kegiatan pengembangan diri masyarakat, maksudnya karyawan. Dan strategi BCA dalam melaksanakan program-program pengembangan adalah BCA tidak hanya terpaku dalam pendidikan dan pelatihan secara formal, namun juga mengemas program tersebut dengan cara yang unik, sehingga karyawan jadi tertarik dalam mengikuti setiap program-program pengembangan yang dilakukan. Selanjutnya, ada sistem pendidikan di PT Bank Sentral Asia KCU Jember. Untuk sistem pendidikan yang dilakukan ada sistem prajabatan, pendidikan prajabatan. Untuk pendidikan prajabatan merupakan pendidikan yang dilakukan kepada karyawan untuk mendapatkan promosi jabatannya. Tujuannya adalah agar karyawan bisa mengetahui job desk dari pekerjaan ataupun jabatan baru yang dia dapatkan. Aduh, batuk lagi. Bentar. Aku ulang dari sistem pendidikan dulu ya. Gatel banget ya tenggorokanku. Baik, selanjutnya adalah sistem pendidikan di PT Bank Sentral Asia KCU Jember. Sistem pendidikannya berupa di pendidikan prajabatan. Pendidikan prajabatan merupakan pendidikan yang dilakukan oleh BCA kepada karyawan yang mendapatkan promosi jabatan. Tujuannya lah untuk agar karyawan bisa mengetahui job desk dari jabatan yang baru akan dia dapatkan. Sehingga nantinya ketika bertugas, mereka tidak akan mengalami kendala dan dapat beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya, kita ada sistem pelatihan di PT Bank Sentral Asia KCU Jember. Untuk sistem yang dilakukan adalah e-learning, yaitu program pelatihan berbasis aplikasi. Kemudian ada work-life balance, yaitu program BCA di mana karyawan tidak hanya memenuhi tuntutan profesional, tapi juga kebutuhan secara pribadi. Lalu ada VBT, Video Basis Training, yaitu program pelatihan dengan basis video dan
digelar 3 bulan sekali di kantor cabang. Lalu ada speech competition, adalah program pelatihan sekaligus pengembangan dengan sistem presentasi yang dibuat oleh BCA. Lalu ada sistem pengembangan tenaga kerja di PT Bank Sentral Asia KCU Jember. Untuk sistemnya ada SSRP atau Smart Solution Reward Program, yaitu program yang berbentuk kompetisi yang bertujuan untuk memilih duta-duta BCA pada beberapa posisi. Selanjutnya adalah COP, Community of Practice, adalah program diskusi sharing dan transfer knowledge antar karyawan. Tujuannya agar menjadi sarana karyawan untuk berbagi pengetahuan dan keahlian di berbagai unit kerja. Selanjutnya adalah training reguler, training yang dilakukan wajib seluruh karyawan dan frekuensinya 1 kali per tahun. Lalu ada coaching. Coaching diterapkan BCA sejak tahun 2013 dan berlaku dari semua jenjang, baik karyawan baru maupun karyawan lama. Tujuannya agar karyawan cepat beradaptasi dengan situasi kerja yang ada. Lalu ada dialog layanan. Dialog layanan adalah program BCA yang khusus dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada nasabah. Selanjutnya, bab 4 penutup yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Adika. Baik, untuk bab yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa di BCA sendiri memiliki satu program pendidikan tenaga kerja, yaitu pendidikan prajabatan. Dan untuk pelatihan tenaga kerja ada 4 macam pelatihan. Yang pertama e-learning, work-life balance, VBT atau video based training, dan juga speech competition. Dan sedangkan untuk pengembangan karyawan sendiri, BCA memiliki 4 program juga. Yang pertama SSRP atau Smart Solution Reward Program. Yang kedua adalah COP, yaitu Community of Practice, dan juga dialog layanan, serta training reguler and coaching. Dan untuk saran berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, untuk saran-sarannya adalah yang pertama adalah jadwal pelaksanaan program pengembangan karyawan sebaiknya disusun secara lebih baik dan juga efektif sehingga tidak mengganggu jam kerja karyawan. Yang kedua adalah BCA sebaiknya mempertimbangkan untuk menempatkan khusus karyawan bagian SDM di kantor cabang sebagai koordinator atau penanggung jawab di bidang SDM. Dan yang terakhir adalah BCA Jember harus sekreatif mungkin menyesuaikan dan menyampaikan program pengembangan yang diberikan dari kantor pusat dengan kondisi yang ada di daerah. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai pelatihan, pendidikan, dan pengembangan tenaga kerja yang ada di PT BCA KCU Jember. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.